Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang bertarung dan berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Pisprit dengan follower sekitar 15.000 follower teman-teman. Ini berbicara tentang visi dari P-Network yang bercita-cita untuk menjadi mata uang bersama untuk kemanusiaan atau humanity teman-teman. Kita tahu bahwa P-Network ini sebuah cryptocurrency dan platform pengembang baru telah menarik perhatian besar karena pendekatan penambangannya yang unik dan visinya yang ambisius untuk menjadi pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia teman-teman. Jadi di jantung visi dari P-Network ini terletak konsep mengaitkan nilai Pi dengan barang atau jasa teman-teman. Jadi dengan demikian P-Network berharap untuk menciptakan ekosistem terdesentralisasi di mana Pi menjadi alat pertukaran yang bisa kita temukan di semua wilayah di dunia teman-teman. Kemudian juga banyak para pendukung Pi ini berpendapat bahwa mengikat nilai Pi ke mata uang fiat, artinya menggandengkan Pi dengan mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat, ini akan merugikan keberhasilan proyek dalam jangka panjang teman-teman. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini akan membatasi potensi pertumbuhan Pi dan merusak kemampuannya untuk merevolusi lanskap keuangan global. Beberapa faktor mendukung argumen ini. Pertama, bahwa menggandengkan Pi atau mengikat Pi ke mata uang fiat seperti dolar ini akan mengikat nilainya pada fluktuasi ekonomi yang ada dan berpotensi menghambat adopsi dan penggunaannya. Dan yang kedua, ini akan dapat menciptakan hambatan masuk yang menghalangi para individu untuk berpartisipasi dalam ekosistem P-Network teman-teman. Jadi sebagian pionir berpendapat kalau misalkan Pi kita hargai dengan dolar, ini pada saat dolar runtuh maka nilai Pi akan runtuh teman-teman. Misalkan dolar naik mungkin juga akan berpengaruh pada nilai Pi, sehingga banyak pionir terutama di dalam tulisan dari Pisprit ini, mereka lebih menganjurkan untuk koin Pi itu dikaitkan dengan barang dan jasa dan bukan dengan uang fiat. Jadi tidak mengaitkan Pi dengan dolar atau dengan rupiah atau dengan apapun, tetapi mengaitkan Pi dengan good and service atau barang dan jasa teman-teman. Jadi pendekatan ini sejalan dengan etos terdesentralisasi dari proyek, kemudian mempromosikan ekosistem yang mandiri, di mana nilai Pi secara langsung berasal dari kegunaannya dalam transaksi dunia nyata teman-teman. Dengan mendorong pertukaran Pi untuk barang dan jasa, P-Network bertujuan untuk menetapkan nilai intrinsiknya sendiri, kemudian independen dari pasar keuangan tradisional. Strategi ini dapat memupuk ekonomi yang lebih stabil dan tangguh di dalam ekosistem P-Network teman-teman. Kedudukan P-Network saat ini atau posisi dari P-Network saat ini memang menantang pembelian dan penjualan Pi untuk mata uang fiat dan berasal dari pengakuan akan perlunya menumbuhkan kebiasaan dan kesadaran seputar penggunaan Pi sebagai alat pertukaran. Jadi fokus proyek pada mendorong pertukaran langsung antara Pi dan dengan barang dan jasa ini bertujuan untuk menjadikan Pi sebagai alternatif yang layak untuk mata uang fiat dalam transaksi sehari-hari. Kemudian kita tahu bahwa di dalam P-Network itu ada namanya P-Chain Mall. Ini adalah sebuah pasar
tempat barang dan jasa dapat dibeli menggunakan Pi, ini merupakan langkah signifikan menuju tujuan ini teman-teman. Dengan menampilkan aplikasi praktis Pi, maka Pi-Chain Mall ini dapat membantu menghilangkan mitos cryptocurrency dan mendorong adopsi yang lebih luas. Kemudian juga walaupun ada pergerakan untuk tidak menggandengkan Pi dengan dolar maupun dengan mata uang lainnya, namun memang ada sebuah dilema teman-teman di pasar gelap. Kita tahu bahwa banyak sekali perdagangan Pi dengan mata uang fiat walaupun itu secara terang-terangan dilarang oleh core team teman-teman. Jadi sementara larangan pertukaran fiat ke Pi oleh Pi Network ini dimaksudkan untuk mempromosikan nilai-nilai inti proyek, namun memang diakui adanya munculnya pasar gelap teman-teman. Namun proyek tersebut berpendapat bahwa mengatasi masalah ini melalui jalur hukum bukanlah prioritas pada tahapan ini. Sebaliknya, Pi Network mendorong individu untuk terlibat dalam pertukaran langsung Pi dengan barang dan jasa, mempromosikan budaya transaksi berbasis nilai di dalam ekosistem. Proyek ini juga menekankan peran administrator forum dalam mencegah perdagangan fiat ke Pi teman-teman. Jadi keberhasilan dari Pi Network ini bergantung pada partisipasi dan dukungan aktif komunitasnya. Proyek tersebut mendesak kepada para individu untuk menahan diri dari serangan pribadi yang merusak dan sebaliknya fokus pada tindakan konstruktif yang mempromosikan adopsi dan penggunaan Pi. Jadi dengan menyerukan para pionir untuk menukar barang dan jasa menggunakan Pi, anggota komunitas dapat memainkan peran penting dalam mendidik orang lain tentang nilai sebenarnya dari cryptocurrency. Jadi upaya kolektif ini dapat berkontribusi pada perubahan paradigma dalam cara orang memandang dan memanfaatkan Pi dan berpotensi mengarah pada penerimaannya secara luas sebagai mata uang bersama untuk kemanusiaan teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman dari postingan Pispread ini bahwa visi Pi Network tentang ekonomi terdesentralisasi kemudian inklusif dan berbasis nilai ini adalah sebuah hal yang ambisius namun dapat dicapai. Dengan mengaitkan nilainya dengan barang dan jasa, ini memupuk budaya pertukaran langsung atau barter dan memberdayakan komunitasnya. Pi Network memiliki potensi untuk membentuk kembali lanskap keuangan global dan mendefinisikan ulang konsep mata uang bersama teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin bahasa simpelnya untuk yang belum mengerti, intinya Pispread ini tidak ingin nilai atau harga dari Pi Network itu dikaitkan dengan mata uang fiat seperti dolar dan lain-lain teman-teman. Jadi mereka maunya Pi itu langsung digandengkan dengan hanya digunakan untuk menukar dengan barang atau jasa. Dan kalau saya lihat secara pribadi di sini konsep ini dalam rangka menopang pergerakan global consensus value di mana satu Pi itu diberi nilai. Ingat bukan harga teman-teman tapi nilai. Jadi nilai global consensus value-nya itu sebesar 314.159. Karena kalau misalkan Pi digandengkan dengan dolar atau mata uang fiat lain, maka yang terjadi adalah harga Pi akan sulit untuk mencapai global consensus value. Ini menurut pendapat dari yang membuat tulisan ini teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, berapa nilai atau harga yang pantas bagi Pi, silakan komen di kolom komentar. Oke, demikian update informasi ini, kemudian tetap semangat dan diseruput kopinya. Mumpung masih panas, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.